Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i itu mendapat gelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Mengapa mendapat gelar pembela sunnah? Karena ketika itu madhab-madhab mensikapi sunnah itu agak terlalu ekstrim, lalu merugikan sunnah. Ada madhab Hanafi yang berpendapat hadis itu meskipun sahih, kalau perawinya kurang dari 3 nggak bisa diterima, harus dibuang. Nah, kalau kaidah itu dipakai, ada sekian ribu hadis yang harus terbuang, dan itu khawatir nabrak ayat Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, maka ambil semua. Nah, dengan membuat kaidah perawinya kalau tidak 3 meskipun sahih dibuang, berapa ribu hadis yang harus dibuang. Padahal Quran apapun yang disampaikan Rasul ambil semua. Itu merugikan sunnah. Umat ini menerima sunnah jadi tidak utuh 100%, karena banyak hadis yang harus dibuang. Lalu madhab Maliki, madhab Hanafi itu kutub utara, Kufah, Basro, Baghdad, Irak lah, Iran. Yang madhab Maliki ini ku Madinah, berpendapat meskipun do'if, nggak harus sahih. Meskipun do'if, kalau memang nyatanya sesuai dengan amalnya penduduk Madinah, hadis do'if sesuai dengan praktek ibadahnya penduduk Madinah, ya harus diterima. Nah, itu juga mengurangi validitas, mengurangi keakuratan hadis. Lelek do'if diterima, perawinya lalian diterima, perawinya rodok telmi tetap diterima. Nah, kalau hukum Islam merujuk kepada hadis yang perawinya gampang lali, maka kita khawatir sekali itu jangan-jangan bukan hadis, itu jangan-jangan kesalahpahaman. Nah, kadung dihukumi haram, misalnya melakukan ini haram, potong tangan. Nah, kadung wong tangannya diketok tiba berdasar hadis yang bukan hadis, lah ya bahaya. Jadi punya kaidah do'if pun diterima, pokok sesuai dengan amal penduduk Madinah. Itu mengurangi nilai akurasi hadis, menurunkan tingkat validitas hadis, menurunkan tingkat kesohihan hadis. Dan kalau tidak sohih, berarti dikhawatirkan bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau itu dipaksakan juga, Islam sulit dipercaya orang di luar Islam karena tidak akurat. Nah, yang satu kepingin akurasi maksimal, perawinya harus 3. Sahih pun kalau tidak 3 tolak. Kepingin akurasi maksimal, kepingin validitas maksimal. Tapi gara-gara kaidah itu sekian ribu hadis sahih harus
dibuang. Ya kalau dhaif dibuang. Ini sahih kok dibuang, ini gimana? Yang satunya kalau dhaif diterima, hadis itu jadi lengkap. Tapi apa artinya lengkap bercampur aduk dengan hadis yang tidak valid, bercampur aduk dengan hadis yang tidak sahih, tidak akurat? Itu nanti orang di luar Islam nyerang Islam gampang. Islam nggak akurat mas, nggak bisa diyakini kebenarannya, bahaya juga. Imam Syafi'i bisa menjelaskan pada semua pihak yang pada akhirnya hadis itu meskipun perawinya satu, pokoknya sahih. Sahih itu perawinya terkenal top, soleh temenan, takwallah temenanan, nggak gendaan, nggak haram-haram, nggak tukang maksiat, nggak tahu ngapusi, reputasinya luar biasa. Itu hadis sahih yang perawinya kayak begitu. Nah kalau hadis itu sahih, meskipun perawinya satu ya harus diterima, nggak harus 3 perawi. Terus niki tentang data kualitatif, kebenaran kualitatif bukan kuantitatif. Kalau menyangkut keahlian, menyangkut legitimasi, menyangkut reputasi, kepercayaan publik, itu publik itu lebih percaya pada omongan satu orang yang track recordnya, rekam jejaknya pisannya ratau ngapusi, pisannya ratau goroh, dan terkenal daya rekamnya luar biasa, kuat hafalannya nggak lalian. Wong koyo Imam Syafi'i, satu orang Imam Syafi'i itu lebih dipercaya oleh jutaan umat daripada 1000 orang yang diragukan, nyuwun sewu, yang diragukan akurasinya, diragukan kredibilitasnya, kapasitas tidak oke, rekam jejak tidak oke, nggak cerdas, lalian, kadang gendaan. Itu meskipun wong sewu ngomong kabeh, dilawan dengan dawe wong siji Profesor Dr. Kitol Hasan, ya wong luwih percaya pada dawe wong siji Kitol Hasan niku wau. Paham ya? Nah hadis sahih dibuat itu nggak iso mas. Hadis sahih hadis yang perawinya top ngono kuwi. Ya lek sing nggak dipercaya mung terima wong kadang salate bolong, terus wani omben, kadang gendaan barang, nggak dipercaya, maklum lah. Niki misalnya sekelas Kiai Basori gak mau percaya, sekelas Kiai Baidul Musli gak mau percaya, terus sekelas Profesor Dr. Kitol Haram percaya, ngecek ke baju teh zaman itu terus ati percaya karo sapa. Nah Imam Syafi'i dengan logika yang luar biasa bisa meyakinkan pada semua hadis pokoknya sahih, meskipun perawinya satu harus diterima. Seorang Imam Syafi'i, seorang Imam Hambali, seorang Imam Asy'ari, seorang saja, seorang Imam Ghazali itu dawuhnya lebih valid, lebih akurat daripada ribuan orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Jadi ojo soal jumlah perawine piro mas, tapi soal kualitas si pembawa riwayat. Paham jenengan gitu nih. Lalu alasan dari madhab Hanafi, perawi minimal harus 3. Itu ayat Quran, wastashhidu syahidaini min rijalikum wa ashhidu dhawai adlim minkum. Hadirkan 2 saksi. Nah, setiap
memastikan suatu kebenaran berita, itu harus ada 2 saksi plus 1 pembawa berita, berarti 3. 1 pembawa data, yang 2 menjadi saksi. Kalau saksi tok 2 plus 1 pembawa berita berarti minimal 3. Jadi perawi hadis harus 3, memenuhi perintah Quran, hadirkan 2 saksi. Terus Imam Syafi'i jawab, ayat itu tidak menyangkut periwayatan hadis. Ayat yang memerintahkan hadirkan 2 saksi itu ayat tentang di meja hijau, di pengadilan. Hakim nggak boleh langsung main vonis tanpa ada saksi minimal 2. Nah, perintah menghadirkan saksi minimal 2 beda banget dengan menyampaikan hadis, menyampaikan berita. Bedanya di mana? Di dalam Islam, Quran, Sunnah ada aturan kalau saksi di pengadilan harus laki-laki, sementara menyampaikan hadisnya Nabi perempuan pun bisa. Wong Aisyah menyampaikan hadis kok, Siti Fatimah menyampaikan hadis kok, Ummu Salamah, Ibu Maimunah garwani Nabi juga menyampaikan hadis. Jadi bedakan antara menyampaikan hadis dan wajib menghadirkan 2 saksi dalam kasus persidangan hukum di pengadilan. Nah, yang harus ada 2 saksi plus 1 pelapor itu di pengadilan, Mas, bukan masalah periwayatan hadis. Paham ya? Bedanya lagi, kalau saksi di pengadilan harus orang merdeka, sementara meriwayatkan hadis Abi Hurairah pun boleh padahal budak, Bilal bin Rabah pun boleh meriwayatkan padahal budak, Ammar bin Yasir, Nafi, Salim boleh meriwayatkan hadis padahal budak. Sementara kalau di pengadilan saksi harus orang merdeka, bukan budak. Khawatir kalau budak didikte oleh majikannya, diintervensi, diintimi, dan sehingga yang pengadilan ngomong ini cung, ya wedi budak. Maka ayat hadirkan 2 saksi menyangkut pengadilan, ayat itu jangan dipakai dalil untuk masalah periwayatan hadis. Sakit dipahami ya? Terus bedanya lagi, kalau di pengadilan itu harus orang akil balik, dewasa. Bocah cilik ra kenek jadi saksi, nggak sah di bawah umur. Sementara periwayatan hadis, lari tasih alit-alit meriwayatkan boleh. Imam Hasan, Imam Husain putune Kanjeng Nabi meriwayatkan padahal belum dewasa. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, mereka perawi-perawi hadis padahal belum dewasa. Kalau di pengadilan yang harus 2 saksi, itu di pengadilan saksi harus dewasa. Jadi jangan pakai ayat itu untuk mengharus-haruskan perawi harus 3. Lalu kalau perawinya hanya 1-2, meskipun sahih kayak apapun harus ditolak. Ojo ngono. Dalilmu itu dalil tentang kesaksian di pengadilan, bukan dalil tentang periwayatan berita atau hadis. Terus dalil tentang periwayatan berita itu ayat Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika ada orang fasik, kadang si wani dosa, gendaan yo wani,
ngelirik kintol mulus ya sik seneng. Kan si ono to kita tiang awam ngoten niku jenenge wong sik bolak-balik ngelakoni dosa, jenenge tiang fasik. Wong awam. Wong fasik kuwi lek membawa berita nggak boleh langsung diterima, nggak boleh langsung dipercaya, harus diklarifikasi, harus ditabayun, dikonfir, masih dicek, dilacak kebenarannya. Nah, yang tadi doif diterima, itu melanggar ayat ini. Ayat ini memerintah pelacakan, ayat ini memerintah tabayun, ayat ini memerintah klarifikasi, ngecek, pengecekan. Sementara yang hadis doif diterima tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi, terima saja. Nah, sikap seperti ini menyebabkan akurasi hadis lemah, plus nabrak perintah ayat. Wong ayat merintah mengklarifikasi, lah sampean tanpa klarifikasi doif pun diterima. Salah mas sampean itu. Menerima hadis doif itu salah. Wong Quran memerintah klarifikasi. Dan kalau diklarifikasi ternyata sahih, perawi itu kuat hafalannya, kapasitinya luar biasa, track record rekam jejaknya, ninggal sholat pisannya nggak tahu, jamaah sregep, wongi lurus, pisannya nggak tahu mencela-mencele. Setelah dicek sahih banget, masih juga kamu tolak, kamu salah. Tanpa diklarifikasi langsung mau terima, salah. Sudah dicek kesahihannya, masih juga kamu tolak, kamu juga salah. Sing bener kui mbuh perawinya siji mbuh loro, setelah dilakukan pelacakan, pengecekan, pembuktian, dan terbukti perawi itu memang top tenan, sahih tenan, ya wajib diterima. Akhirnya para rawuh sing kelompok niki boten sida gawe kaidah perawi harus 3, mereka pun taslim, oke, lek ngono hadis niku pokok sahih kami terima. Yang tadinya terima hadis doif juga gelem insaf, nggih pun berarti menerima hadis doif untuk kepastian hukum itu membahayakan Islam. Akhirnya pihak mana-mana rumusnya sama, hadis pokoknya harus sahih baru bisa diterima. Dengan begitu nggak ada hadis sahih yang terbuang, nggak ada hadis doif yang dipakai menvonis orang, yang itu bahaya. Disinilah Imam Syafi'i berhasil mengembalikan umat, pegangi sunnah, pegangi hadis yang sahih, lalu dapat julukan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Nah, perkara sekarang ono wong rapatek pinter ngarani Imam Syafi'i ahli bid'ah, wis jarno wis, emang gue pikirin gitu aja kok repot. Ulama-ulama besar yang beda madhab saja mengakui Syafi'i pembela sunnah. Dadak saiki kadang ono ustad nuduh Imam Syafi'i tukang bid'ah, ya aneh. Terus nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjenengan kalau derek sidang tarjih di Muhammadiyah itu banyak merujuk kepada Sahih Bukhari. Zainuddin Al-Asqalani madhab Syafi'i. Di Muhammadiyah keputusan tarjih banyak merujuk ke kitab Syarhu Sahih Muslim, itu juga madhab Syafi'i. Bahkan Imam Bukhari Muslim sendiri bermadhab Syafi'i. Terus saya ketika ada tokoh Muhammadiyah wafat, kitabnya kira-kira 2 kerdus diberikan ke saya.
Kitabnya banyak yang sama dengan kitab NU, misalnya Syarhul Muhadzab 30 jilid, kitab Majmu'. Itu Imam Nawawi dedengkotnya madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu seperti itu nasirus sunnah. Di Indonesia organisasi yang terang-terangan bermadhab Syafi'i, merujuk kitab-kitabnya ulama yang bermadhab Syafi'i. Organisasi yang menyatakan netral sekalipun, kenyataannya dalam bertarjih itu banyak merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis ulama madhab Syafi'i. Ada Bulughul Maram juga di Muhammadiyah, itu As-Suyuti Syafi'i. Ibnu Hajar nama As-Suyuti kula supe. Terus Riyadhus Shalihin dipakai di Muhammadiyah, itu Imam Nawawi madhabnya juga Syafi'i, dan yang lain-lain. Maka golongan ini tafsir Tobari Syafi'i. Terus Ibnu Katsir yang 12 jilid nopo pinten itu Syafi'i. Karangan Syafi'i. Yang aliran mana-mana di Indonesia NU make, di luar NU juga make. Terus tafsir Jalalain, tafsir Tobari Syafi'i. Kok begitu sih madhab Syafi'i? Dari dulu memang pengaruh Imam Syafi'i itu luas, bukan hanya berpengaruh di lingkungan intern madhabnya, tapi juga berpengaruh bisa mewarnai di luar, di eksternal, pihak eksternal itu tadi. Dan sekali lagi dia disebut dengan nasirus sunnah, pembela sunnah. Panjenengan yang biasa bermadhab Syafi'i, jangan ragu nderek Imam Syafi'i. Panjenengan yang terbiasa bebas nggak pakai madhab, setelah nyatanya seperti itu, minimal sampean ojo ngeremeh nih, apalagi ngenyek teng Imam Syafi'i. Aduh mas, kapasitasnya antara sampean karo Imam Syafi'i bainas sama wa sumur minyak mas. Apa bainas sama wa sumur minyak nih? Aduh kok kayak aduh. Lalu Imam Syafi'i bukan hanya akurat soal kesohihan, tapi Imam Syafi'i juga sangat-sangat punya komitmen tinggi supaya hadis itu utuh, jangan ada yang kesingsal. Apa kesingsal itu? Ojo ono sing ketelingsut, ojo ono sing kelewatan. Jadi di samping akurat, valid, sahih, tapi juga harus komprehensif, lengkap, ojo ono sing ilang. Untuk keperluan supaya komprehensif itu lengkap, nggak ada yang ketelingsut. Imam Syafi'i beda dengan imam madhab yang lain. Imam Syafi'i itu berkelana teng Madinah sekian tahun sambil ngaji ke Imam Malik. Tentu di Madinah lama dapat informasi hadis banyak dari ulama-ulama Madinah. Imam Syafi'i di Mekah lama. Imam Syafi'i di Yaman 3 tahun. Di Yaman 3 tahun, tentu kali sowan ulama kono, barangkali ada hadis dari Kanjeng Nabi, supaya lengkap, nggak ada riwayat yang ketelingsut. Imam Syafi'i juga di Kufah Iran sekarang, Basra Irak, Baghdad Irak, sehingga
kalau dulu setelah Nabi sedo sahabat nyebar ke negara-negara itu, Imam Syafi'i sudah datang ke sana. Barangkali sahabat yang nyebar itu membawa hadis, membawa informasi hadis, Imam Syafi'i sudah dapat itu, ben lengkap, komprehensif. Lalu Imam Syafi'i masa tuanya teng Mesir sampai wafat. Barangkali Amr bin As dan sahabat lain ke Mesir membawa riwayat hadis, diambil juga oleh Imam Syafi'i. Jadi nderek madhab Syafi'i, insya Allah nderek madhab yang koleksi hadisnya lengkap. Bukan hanya lengkap tok, tapi juga memenuhi standar akurasi, memenuhi standar validasi. Kadang ono kelompok tertentu kudu sahih pol, tapi banyak hadis yang terbuang, sahih tapi nggak lengkap. Sehingga ini kudu lengkap pol, meskipun nggak sahih nggak apa-apa. Itu memenuhi keinginan nun saya supaya lengkap, komprehensif, tapi abai terhadap kaidah validasi, akurasi. Dan di tangan Imam Syafi'i itu imbang, semangat mencapai akurasi dan validasi hadis, jangan kebablasan sampai membuang hadis, semangat lengkap, komprehensif, jangan sampai latah sembrono, doif pun diterima dengan alasan ben lengkap. Ojo. Jadi lah iso yo lengkap, yo sahih yo lengkap. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik nggak banyak kemana-mana, lebih banyak duduk di Madinah. Ya kita terima wong dia Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Imam Madhab nggak ke Baghdad, Imam Madhab nggak ke Mesir, Imam Madhab nggak ke Yaman, nggak ke Kufah, terus ya apa kalau dulu setelah Nabi wafat sahabat nyebar ke negara-negara itu? Lah Imam Madhab kalau belum ke sana, jangan-jangan hadis yang dibawa sahabat ke sana itu belum nyampe ke Imam Madhab itu. Khawatir koleksi hadisnya kurang lengkap. Sakiti maklumi ngeten iki. Paham gak? Imam Hanafi lebih banyak di Kufah, di Baghdad. Lalu Imam Hanafi nggak neng Mesir, nggak neng Yaman. Terus piye lek ono hadis dibawa sahabat ke Yaman? Terus piye lek dibawa sahabat bawa hadis ke Mesir? Imam Hambali banyak di Mekah. Nah Imam Syafi'i jelajah mas, pengalaman kemana-mana. Paham napa mboten? Cara gampangnya ngeten teng Jawa Timur. Calon ketua Muhammadiyah wilayah, calon ketua NU Jawa Timur wilayah, beda banget. Calon yang hanya duduk di pondok, nggak banyak kemana-mana, dengan calon yang sudah bertahun-tahun malang melintang mas, tenggale, tengbundi. Niku orang seperti ini andai nanti terpilih jadi ketua, menguasai medan, ngerti peta, menginventarisir masalah itu sakit. Sehingga setelah terpilih nggak lama-lama sudah bisa bikin program, bisa pemetaan. Galak yang harus kita lakukan ini, Banyuwangi yang harus kita lakukan ini. Beda banget apa ketua yang punya pengalaman teritorial lapangan dan ketua yang pengalamannya wis ngaji kitab neng pondok tok kuwi mboten sami para rawuh. Paham mboten? Nah Imam Syafi'i ini ku napa niku? Nanti nang ndi opo nanti nang? Ngopine adoh, ngopine kental ngoten lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus masih semangat koleksi utuh tadi supaya komprehensif. Bahasa Arabnya takamul,
sempurna. Imam Syafi'i itu tidak menampik riwayat hadis Ahlul Bait. Kaum Khawarij menolak menampik hadis riwayat Ahlul Bait. Syiah menampik menolak hadis riwayat sahabat. Imam Syafi'i ini rumusnya pokoknya sahih mas, baik riwayat Ahlul Bait baik riwayat sahabat ya harus diterima. Perkara belakangan ada kiai-kiai dituduh anti Ahlul Bait, itu versi yang nuduh tok. Kiai-kiai bermadhab Syafi'i semuanya terima sahabat, terima Ahlul Bait. Hanya perkaranya ketika kurang menerima sampean misalnya, itu bukan kiai itu menolak Ahlul Bait, kiai itu ragu, belum yakin kowe iku Ahlul Bait apa udu, ngono lho. Masalahnya ngono kuwi, ora kok kiai menolak Ahlul Bait mboten. Nah, Imam Hanafi itu ahlu sunnah wal jamaah, tidak menolak riwayat sahabat, tapi banyak riwayat hadisnya Imam Hanafi itu dari jalur Ahlul Bait. Secara prinsip dia nggak menolak sahabat, tapi nyata realitas Imam Hanafi jalur riwayatnya sampai Nabi itu jalur Ahlul Bait. Imam Hanafi berguru pada Imam Ja'far Shadiq, itu Ahlul Bait. Imam Ja'far Shadiq berguru pada abahnya Imam Bakir, itu Ahlul Bait. Imam Bakir berguru kepada abahnya Imam Ali Zainul Abidin, itu Ahlul Bait. Imam Ali Zainul Abidin berguru kepada abahnya Imam Husain putune Kanjeng Nabi. Nah, Imam Maliki itu tidak menolak riwayat Ahlul Bait, tapi kenyataannya karena Imam Maliki itu lenggah teng Madinah, lah kados Imam Husain anak putune Nabi niku teng Kufah. Akhirnya Imam Maliki banyak menerima hadis dari versi jalur sahabat. Bareng teko Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kecil ngaji kepada Imam Malik sampai apal kitab Muwatta, ribuan hadis di kitab Muwatta itu. Dengan begitu Imam Syafi'i ambil hadis riwayat jalur sahabat. Imam Syafi'i juga ngaji kepada Syekh Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Dari Syekh Abu Yusuf, Imam Syafi'i dapat hadis-hadis riwayat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah guru-gurunya jalur Ahlul Bait. Semuanya masuk dalam diri Imam Syafi'i. Hadis jalur Ahlul Bait sampai Imam Hanafi, sampai Syekh Abu Yusuf, akhirnya diterima Imam Syafi'i. Jalur-jalur sahabat sampai ke Imam Malik. Imam Malik menulisnya di kitab Muwatta, itu 100% sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Dengan begitu derek Imam Syafi'i itu hadis-hadis versi jalurnya Hanafi masuk, hadis-hadis jalur riwayatnya Imam Maliki sahabat juga masuk. Bermadhab Syafi'i lebih real dalam mengkoleksi hadis utuh, baik itu sahabat atau Ahlul Bait. Kalau jenengan Hanafi tok, meskipun nggak ada niat menolak hadis sahabat, ning krono nyata nih Imam Hanafi lebih banyak guru-gurunya jalur Ahlul Bait. Khawatir ada hadis-hadis sahabat yang belum keterima di situ. Imam Maliki karena di Madinah
sementara Ahlul Bait itu di Kufah, di Karbala itu. Khawatir Imam Maliki jangan-jangan belum banyak menerima hadis riwayat Ahlul Bait. Bareng kita nderek Imam Syafi'i, hadis-hadis jalur Ahlul Bait yang sahih terima, hadis-hadis jalur sahabat yang sahih semuanya juga diterima. Kalau hadis itu nyebar kemana-mana, Imam Syafi'i juga sudah apa tadi? Sudah ngopi kemana-mana. Nah itu Mas, kenapa ulama-ulama Indonesia itu sekelas Mbah Hasyim Asy'ari, sekelas Ki Hamid Pasuruan, sekelas Syekhona Khalil Bangkalan, itu orang top-top. Tapi bukan kok ayo melok madhabku, boten, ayo melok Imam Syafi'i. Ternyata memang seperti itu Imam Syafi'i itu. Pertama nasirus sunnah, yang kedua punya semangat melengkapi riwayat, mengkoleksi hadis, yang ketiga dalam upaya supaya hadisnya lengkap, versi Ahlul Bait yes, versi sahabat juga yes. Paham napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kalau untuk memahami, menggali makna Quran hadis, menganalisa, mencari titik temu, kalau antar riwayat itu ada kontradiksi, perlu diijtihadi, perlu ditafsiri, perlu diteliti latar belakangnya, kok Nabi dawuh berbeda itu apa, untuk memastikan hadis iki maknane ngene, hadis iki maknane ngene. Untuk itu Imam Syafi'i punya pisaunya, namanya usul fikih. Pencetus ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Di kitab Ar-Risalah, sampean memahami Quran Sunnah tanpa usul fikih nyonyor. Apa nyonyor? Ada hadis Bukhari ngene iki, if'alu kulla syai'in illan nikah. Lek bojomu sedang haid, lakukan apapun boleh kecuali nikah. Berarti lek bojomu pas haid, lapo-lapo boleh, mau kumpuli boleh, mau jima boleh, sing ora oleh nikah. Ojo sampai saman rabi karo wong liya pas bojomu haid. Apa ngono? Mboten Mas. Ternyata lafaz nikah dalam konteks ini maknanya jima. Nek bojomu lagi haid, menurut hadis ini, terus bojomu katoan rapet, katoan sing digembok, wis kelon-kelonan oleh, sing ra oleh jima. Dan ra mungkin jima wong digembok karo katok sing. Lakukan apapun yang kamu mau kecuali jima. Lo nikah itu lo maknanya jima. Ngoten niku lek sampean ramanut ulama kan ya konyol. Wonten malih hadis Bukhari, la tastaqbilul qiblah bil ghaid ay wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharribu. Sampeyan lek berak pipis ojo madhep kiblat, ojo membelakangi kiblat. Terus pun Nabi ngadep ngetan utawa ngulon. Lah kuwi mok lakoni ning Malang, nguyuh ngatar ngadep ngulon, ngising meleding ngadep ngetan, meledingi Ka'bah. Lah kok madhep ngetan ngulon Mas? Kilo hadise madhep ngetan utawa madhep ngulon. Nah sampean nggak ngerti konteksnya. Hadis itu disabdakan Nabi di Madinah.
Posisi Madinah itu utaranya Makkah. Nenek wong berak neng Madinah supaya nggak ngadep kiblat, ya otomatis to kon ngadep ngulon utawa ngadep ngetan. Sementara sama neng Malang lelek ngadep ngulon ngadep ngetan ya malah nguyui kiblat. Lah ngoten-ngoten niku para rawuh. Contoh kecil mawon bahwa usul fikih ini penting biar nggak salah tompo, nggak salah paham. Perintah itu wajib, tapi kadang-kadang perintah itu malah haram. Kok bisa perintah haram? Perintah tapi disertai ancaman, lalu Nabi ketika itu melafatkannya dengan nada tinggi, marah. Itu meskipun dohirnya perintah, sahabat ngerti kalau itu haram. Contoh, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Wis lek ra kena kandhani sakarepmu, wis lakonono sakarepmu. Menika apa sampean arep nglakoni sakarepe? Dohire diperintah kon nglakoni sakarepmu, ning sejatine tetep aja sakarepmu dhewe. Saman mbujuk bojomu, "Dek aku rapine yo." "Ojo Mas, bocah-bocah iki lho sik cilik butuh biaya." Engko saman kakean pola. Minggu ngarep ngono maneh, "Dek aku tak pamit rapine." "Ojo Mas." Minggu ngarep ngono maneh bojomu greken, "Rabi wis. Rabi sakaremu, aku tak minggat pisan." Ngene iku oleh rabi apa nesu? Nah, oleh rabine apa ngelarang? Ya tetap ngelarang loh Mas, paham ya? Nah, Quran itu atau hadis banyak yang ngunu-ngunu kuwi, dan kita nggak dengar langsung. Nabi dulu bacanya dengan nada tinggi sambil marah atau landai, kita nggak tahu. Nabi mendawuhkan hadis itu sambil marah, nada tinggi atau biasa-biasa, kita nggak tahu. Yang tahu itu sahabat dan ulama-ulama salaf biyen. Maka jangan pernah sampean memahami Quran hadis langsung terlepas dari pemahaman oleh para sahabat. Korono sing ruh tenang krungu langsung kuwi sahabat. Usul fikih para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anakmu penaan wit jambu, nak mudono nak sore-sore ngene iki akeh jin. Surup-surup jam 5:15 men. Mudono nak bahaya ya mene penean. Malah menek ae. Akhire bapak mboke gregeten. Sing dhuwur pisan. Terus sing dhuwur pisan niku tetep kongon mudun apa kon munggah? Kon mudun. Nah itu napa econe kelebihan bermadhab Syafi'i. Quran sunnah dipahami oleh orang yang mengerti kaidah. Ayat itu harus dipahami bagaimana, hadis itu titik temunya dengan hadis lain bagaimana, sehingga dengan begitu enggak gampang salah paham. Sing biyen kula aturaken afuliha wa qassus syawarib, panjangkan jenggot potong kumis. Ini ki wajib napa mboten ngeten iki panjang jenggotnya? Ternyata di hadis sahih Muslim Nabi menyebut potong kumis itu enggak wajib. Kalau potong kumis nggak wajib, maka panjangkan jenggot juga nggak wajib, karena kalimat itu disebut berbarengan, panjangkan jenggot dan potong kumis. Kalau ini wajib, oke, ini wajib, tapi menurut hadis sahih Muslim ini sunnah, tidak wajib. Berarti ini juga maksimal hanya sunnah, nggak sampai wajib. Nah, konco-konco sing nggak ngerti kaidah ini
perintah Mas harus dilakukan ngono kuwi dong. Nabi nate sholat nggawe kain salembar tok dikerubutaken tanpa serban, tanpa imamah, tanpa udeng-udeng. Dari situ ulama berpendapat sholat kuwi pokok wis nutup aurat sah. Semakin lengkap baju, semakin sempurna, semakin afdol. Tapi tidak wajib yang namanya harus berjubah, tidak wajib yang namanya harus serban, tidak wajib namanya harus bersal temriki. Ngoten niku lho. Paham mboten ngene? Nabi nglakoni kok enggak wajib. Sebab di hadis Bukhari juga ada riwayat Nabi pernah sholat enggak ngono kuwi, ngono lho. Andai ngono kuwi wajib, terus Nabi pernah enggak ngono kuwi, berarti Nabi mau anggap ninggal kewajiban. Nah, masa Nabi nglakoni dosa? Ya ora mungkin. Bermadhab Syafi'i ngoten niku. Dan yang enggak kalah penting, nderek madhab 4 itu utamanya madhab Syafi'i. Nderek madhab sing nisor dhuwur padang, atas padang, bawah padang. Ini madhab Syafi'i di sini. Di atasnya guru-gurunya lalu Kanjeng Nabi. Ini dari titik Imam Syafi'i punya murid ulama sampai kita ini. Ilmunya Nabi turun sampai Imam Syafi'i. Itu Nabi punya murid banyak ahlul bait dan sahabat. Mereka itu punya murid-murid antara lain Nafi' Maula Ibnu Umar, budak sekaligus muridnya Ibnu Umar. Nafi' punya murid Imam Maliki, imamnya madhab Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i. Ilmu itu dari Nabi jalur nyampe Imam Syafi'i jalurnya jelas padang. Nabi juga punya murid banyak sahabat antara lain Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya murid Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya murid Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Dari Syafi'i sampai Nabi padang. Imam Syafi'i punya guru Syekh Abu Yusuf, dia punya guru Imam Hanafi, dia punya guru Imam Ja'far Shadiq, atasnya Imam Bakir, atasnya Imam Ali Zainul Abidin, atasnya Imam Husain, putune Kanjeng Nabi sing biyen ngajine yo ning ngene Kanjeng Nabi. Pena emelo Imam Syafi'i Imam madhab dari titik ini sampai Nabi jalurnya jelas. Kita bisa yakin ajaran Imam Syafi'i bukan ajaran lek ngarang dewe, tapi ajaran yang lewat 3 jalur, ajaran yang memang terwarisi dari Kanjeng Nabi. Ngelakoni madhab Syafi'i bukan ngelakoni pendapate wong per wong, tapi ngelakoni ajarane Kanjeng Nabi lewat 3 jalur. Lalu dari Imam Syafi'i nyampe ke kita sekarang ini, Imam Syafi'i itu sadar betul merekam menulis itu penting. Imam Syafi'i siang ngajar berfatwa, malam nulis. Ajaran Imam Syafi'i nyampe ke kita lewat 2 jalur. Imam Syafi'i punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, sampai kita ini. Plus barangkali ono murid salah paham, barangkali ono murid salah menyampaikan, salah ucapkan, biasa toh. Maka Imam Syafi'i sudah mengantisipasi, tak tulis. Dan sampai sekarang yang diajarkan kiai-kiai kita lewat lesannya kiai itu masih sama.
dengan ilmu yang ditulis sendiri oleh Imam Syafi'i dengan tangannya Imam Syafi'i. Maka sampainya ilmu kepada kita itu akurat banget, urut-urut guru kiai sampai kita, plus untuk ngontrol barangkali itu ada yang salah. Lek cocok karo tulisaku iki bener, lek nggak cocok karo tulisaku iki berarti ngantuk wong gue mau. Paham ya? Juga mengantisipasi barangkali ada penyalin kitab yang nakal nguang-nguai, ada penerbit yang nakal nguang-nguai. Masifnya ulama dawuh yang sama itu juga akan mengontrol sekaligus mengkoreksi barangkali ada cetakan keliru. Dari Imam Syafi'i nyampe ke kita ilmu itu sangat akurat sekali sampainya. Dari Imam Syafi'i sampai Nabi juga padang tadi. Enaknya bermadhab itu dari titik Imam Syafi'i ndukur padang, nisor yo padang. Paham? Sehingga kita umat ini tanpa ragu nderek ngelakoni madhab Syafi'i kuwi nderek ajarane Kanjeng Nabi. Pun kapan-kapan tambahin malih. Kula mboten waleh-waleh nerangne logika-logika ngeten iki supaya umat ini ngadepi medsos sing gak karu-karuan ini mboten bingung. Lah gitu. Lelek enggak di nih, apa tingah nih. Ngira, enggak dingah nih. Krungu ceramah dari 5 ustadz berbeda-beda. Jamaah niki yo Beng, iku piye. Pun, nah tentu ada orang, ada geng, ada kelompok yang kadang nggak seneng dengan ini, nggak seneng dengan ini, terus mereka menurut saya nggak fair, nggak sportif, menfitnah, menyampaikan yang enggak. Antisipasi ngoten niku, nek cara kula dari dulu Mas saya bertahun-tahun tidak pernah melihat Gusman Gading nyimpang. Barangkali ono orang ngisruh, menfitnah, ya Man Gading jare ngene, ya saya nggak mungkin percaya kepada yang nyebar fitnah. Ngoten. Misalnya kula teng mriki wis ono 20 tahun loh. Kalau nggak salah sejak 2004. Lah saiki wis 2000 piro. Napa malih kula kalih golongane Pak Sugi barang niki sak teng mriki wis ning ngene Sumbersari, wis ning ngene Tumpang. Nah misale wong-wong ngeten iki dari dulu kalih kula mboten nate ningali kula neko-neko macem-macem. Ket mbiyen kula ngaji nggih ngeten iki. Kok ana sing menfitnah Marzuki ngene, Marzuki ngene. Lalu si jamaah itu langsung percaya pada yang tukang fitnah. Pertemanan 20 tahun lenyap semua. Ya betapa bodohnya orang itu. Kenapa dia langsung percaya pada tukang fitnah yang belum dia kenal? Dan pertemanan 20 tahun lebih yang nggak pernah terjadi apa-apa, malah itu nggak dipercaya, kan aneh banget. Nah situasi ini baik kiaimu difitnah, baik panutamu difitnah, padahal bertahun-tahun zaman ngaji kepada dia nggak pernah aneh-aneh. Maka sing kula suwun ojo gampang-gampang percaya pada fitnah. Ngeten iki lek ana wong napa malih nyuwun sewu ada isu kula badhe dicaloni ketua ranting, wah mesti banyak kelompok yang nggak setuju pencalonan saya. Bagaimana menjatuhkan dengan cara apapun. Nah jamaah ojo gampang percaya, mending gandoli Kak Marzuki kata ngono kuwi kan biyen aku kenalkan biyen ra tau aneh-aneh. Lah ngoten niku. Ya Saifuddin nggak tahu ngono kuwi ra tau aneh-aneh. Kan biyen tak kenal nggih ngoten niku. Kholik mboten aneh-aneh, kan biyen nggih lurus mawon.
Nah ngoten para rawuh. Paham ya? Jadi sekali lagi sakniki kalau kita gampang percaya pada ngeten-ngeten iki terus wis editan mau percaya nggih cilaka sampean. Akhirnya ngaji 20 tahun menguap. Hilang semuanya para ngaji aku malah mamang malian. Mamang sebab apa? Mamang sebab oleh postingan. Lah postingan durung mau cek. Sing posting sapa yo enggak jelas. Iku ceramah itu apa dipotong-potong yo enggak jelas. Itu temenan apa AI artificial kecerdasan buatan ini loh. Enggak jelas, langsung moro-moro langsung mau ya lucu zaman. Apa maneh teknologi AI ini, AI apa lek ngaran? Foto meneng iki lho. Foto meneng iku iso nggih napa? Niku lek moro-moro mau percaya ya konyol banget teman. Pun hati-hati melalui zaman sing ngeten iki tak jaluk pokok tetap bersama kiai, bersama guru. Dari dulu kita bersama, barangkali ada isu-isu aneh-aneh yang membuat kita berpecah, ragu atau apa, ojo langsung diputuskan pisah atau apa. Monggo tabayun ke rumah, monggo tabayun ke Kiai Kholik, monggo tabayun ke Kiai Saifuddin, monggo kemana-mana. Ojo langsung apa bersikap terus sembrono. Eman ngaji bertahun-tahun moro-moro hilang. Sampun niki mawon, mugi-mugi selamat dunia akhirat. Al-Fatihah.